Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Musirri, mahasiswa PPG guru tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK UINSA dengan NIM 0603085860. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal khair. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kita dalam keadaan baik semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca surah Al-Fatih saja. Singkat ya, Al-Fatih saja 3 kali. Oke, kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya mulai, saya lihat dulu kira-kira ada yang belum hadir, ada yang berhalangan hari ini, ada yang sakit, ada. Oke, hadir semua. Guys, sebelum kita mulai, mari kita biar refresh dulu. Mari kita ice breaking dulu. Sekilas saja, ada di tempat saja. Sangat singkat saja. Yang penting kita mari kita ice breakingnya sangat simpel. Cuma ini ngadu kefokusan dan konsentrasi saja. Coba kalau saya tepuk 1 ke kanan, betul? Tepuk 1 ke kanan ya. Kalau tepuk 2 kanan kiri, betul? Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 ke atas. Betul ya? Coba lagi tes. Ini yang bagus, mari yang kompak saya kasih apresiasi. Mari yang bagus, kelompok yang mana? Coba tepuk 1, yang telat, tepuk 2, tepuk 3. Lanjut kita persepsi. Kita apa yang kita bahas sekarang yaitu adalah kira-kira kalian pernah tidak melihat atau ada kejadian-kejadian yang di luar sana atau di lingkungan kita khususnya melihat atau secara tidak langsung mendengar informasi atau di media sosial ataupun di mana perkelahian antar pemuda atau pelajar ataupun minuman keras ataupun narkoba. Pernah tidak kita melihat atau menyaksikan berita atau di TV atau di internet atau di media-media sosial? Coba kelompok 1 pernah tidak? Nah, lihat apa kelompok 1 kira-kira? Coba kira-kira di mana kalian pernah melihatnya? Di media sosial. Bagaimana? Mabuk-mabukan. Apa akibatnya sekiranya? Setelah mabuk-mabukan, apa akibatnya? Dipenjarakan efeknya, sehingga kalau sudah masuk dipenjarakan maka masa depan akan tidak jelas kehidupannya seperti apa ke depannya. Lanjutnya, setelah itu mari kita sebelum ini kita saksikan dulu sekilas video. Kita amati video kita seperti apa, nanti saya akan tanyakan apa yang kita peroleh dari video itu. Tawuran kelompok remaja terjadi di 2 tempat berbeda di waktu bersamaan Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski sempat menyebabkan pedagang dan pengendara panik, namun aksi saling serang
dan sejalanannya tersebut tidak berlangsung lama. Tawuran dua kelompok terjadi di Jalan Haji Kemayoran Jakarta Pusat Minggu dini hari. Dengan senjata tajam, salah satu kubu mengejar kubu lainnya yang kewalahan di tengah pemukiman penduduk. Sementara di lokasi yang terjauh, bangunan juga pecah persis di badan Jalan Haji Kemayoran. Dua tawuran berlangsung secara bersamaan di dua tempat terpisah, sempat membuat pedagang yang berjualan 24 jam panik. Sejumlah pengendara yang melintas terpaksa berhenti takut terkena lemparan batu. Menurut salah satu pedagang warung kelompok, aksi tawuran terjadi bersamaan di dua lokasi yang berdekatan, namun tidak diketahui asal keempat kelompok remaja tersebut. Diduga pelaku tawuran bukan warga sekitar, sengaja janjian tawuran melalui media sosial. Warga berharap patroli lebih rutin dari petugas kepolisian agar tawuran tidak kembali terjadi. Jakarta Pusat, Nani Sanjaya melaporkan. Itu video yang pertama tentang apa? Yang kedua. Hi and welcome to Kota. My name is Sabina and today we will explore Autobahn. I'm Sydney. Inilah kasus kecanduan narkoba terburuk di dunia. Oke, sudah perhatikan. Coba setelah kita amati kira-kira. Nah, dari gambar barusan, dari gambar video barusan, apa yang kalian ambil hikmah pembelajaran atau dampak dari ketiga poin barusan? Coba dari kelompok 3. Apa kira setelah diamati barusan, apa yang terjadi kalau orang itu sering mengkonsumsi narkoba? Tubuhnya jadi rusak. Apa? Satu, Tubuhnya jadi rusak. tubuhnya jadi rusak. Menurunnya konsentrasi belajar. Menurunnya konsentrasi belajar. Lanjut, sekarang kira-kira apa tujuannya dari pembelajaran dari tema hari ini? Apa kira-kira tujuannya? Tujuannya di sini satu, melalui kajian dari Al-Quran dan hadis serta diskusi peserta ini mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hukum Islam terkait perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Peserta didik mampu menguraikan definisi. Apa definisi pengertian dan kategori masing-masing perilaku negatif tersebut? Apa itu perkelahian? Apa itu minuman keras dan narkoba? Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hikmah atau alasan dibalik larangan tersebut dari sudut pandang agama dan nalar. Itu tujuannya kita belajar dari tema 3 poin itu. Oke ya? Oke, saya lebih perjelas lagi, memperdalam lagi materinya. Saya sampaikan di sini materi. Di sini coba lihat, saya coba tegaskan lagi di sini materi. Pengertian sudah singkat ya. Pengertian dari perkelahian antar pelajar di sini menurut KBBI perkelahian itu adalah berkelahi berarti bertengkar dengan disertai adu kata atau adu naga. Nanti ada dua, bisa bertengkar itu secara bil lisan dengan mulut juga dengan tenaga. Jadi pertengkaran itu bisa dengan bukan hanya adu fisik saja, mulut itu bisa disebut dengan pertengkaran. Atau perkelahian antar pelajar adalah
Maka jangan sekali-kali kita untuk mencoba memiliki pendirian tertutup dan selektif memilih teman. Memilih teman. Jadi lingkungan itu, teman itu sangat-sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Jadi jangan asal milih teman. Ya, orang baik kalau berteman dengan yang tidak baik, lambat laun akan menjadi tidak baik. Maka saya minta mari jaga, boleh tidak melarang untuk berteman dengan siapa saja, tapi kita harus pilih teman yang sekiranya tidak kita mempengaruhi pada hal-hal yang negatif. Sudah paham? Sudah. Yes. Lanjut di sini adalah sekarang tugas satu, yaitu pertama tugasnya yaitu apa? Menganalisis yang sudah dari gambar barusan. Apa yang kalian peroleh dari pembahasan barusan? Jadi singkat saja. Ya, tugas satu barusan, dampaknya apa dari gambar barusan dituliskan di situ. Kelompok satu. Udah. Lalu saya sambil lalu tampilkan gambarnya. Barusan ini gambarnya. Nah, gambar pertama perkelahian. Apa yang kamu amati dari gambar itu? Ya, yang kelompok satu tentang perkelahian, gambarnya seperti itu. Apa yang kalian amati dari gambar itu? Yang kamu peroleh dari gambar itu apa? Kira-kira sedikit saja. Sudah? Yang kedua, yang minum keras. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi minum keras ini bisa itu salah satunya. Kalau perkalian besar, narkoba contohnya seperti ini, menyuntikkan kepada seluruh tubuhnya. Sudah? Yuk. Tugas kelompok dan tugas satu gitu. Tidak. Tunggu yang lain dulu. Coba saya minta sekilas dari kelompok yang dulu, kelompok 2. Coba apa yang hasil dari diskusinya kalian yang kalian amati bersama? Apa? Satu. Pertama, dampak minuman keras. Di sini yang pertama yaitu kerusakan hati. Kerusakan hati. Kedua, depresi. Ketiga, leher menjadi bengkak. Terus Keempat, kerusakan otak. lanjut kelompok mana? Siap dulu. Kelompok 3. Coba kelompok 3. Yo, coba mana hasil diskusinya? Yo, coba baca. Gambar 1, perkelahian yang terjadi akibat perselisihan antara dua kelompok. Oh, bagus. Lanjut, tepuk tangan dulu. Kelompok terakhir, kelompok 3. Yo, coba. Apa? Sekilas saja, sekilas. Yo. Akibat perkelahian antar pelajar. Coba. Putusnya tali silaturahmi. Terus Kedua,
merusak citra baik diri pelajar yang terlibat tawuran. Jadi sudah kita menemukan, kita sudah mengamati. Jadi kita kita simpulkan bahwasannya semua dari dampak dari ketiga poin itu adalah semuanya menyebabkan bahaya. Ada perilaku yang menimbulkan pelaku yang negatif. Lanjut selanjutnya yaitu adalah tugas 2. Nanti ini adalah menyelesaikan jadi sesuai dalil dan ini dan nanti dipresentasikan. Setelah hasilnya kita lihat ini kelompok berapa? 3 tentang narkoba. Ya ini nanti sekilas saja dari apa, dampaknya apa, hikmah dalilnya, solusinya bagaimana. Ini jelas. Ini mana pelan badannya. Silakan kalau sudah. Silakan kelompok mana yang siap? Kelompok 1 coba tentang perkelahian sudah siap? Belum. Yang siap dulu kelompok. Maju siap? Ayo coba silakan. Di mana? Di sini apa di sana? Di sini aja. Ini lanjut. Di sini aja nih. Ada buat besok di sini. Ya coba yang keras. Caranya yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang narkoba. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ain Asmi. Di sini saya sebagai moderator. Dan untuk materi saya perserahkan kepada rekan saya yaitu Elia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi fungsi tubuh, terutama otak dan sistem saraf, sehingga menyebabkan perubahan perilaku, perasaan, kesadaran, dan cara berpikir seseorang. Baik, karena materi sudah dibacakan oleh rekan saya, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Jawab pertanyaan. Mau bertanya? Sebutkan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Penyebab narkoba bukan tanpa sebab. Seorang menggunakan narkoba alasannya biasanya yaitu keinginan untuk mencoba dan ingin tampil beda. Menggunakan narkoba agar percaya diri, menggunakan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Seperti yang diketahui, minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat adiktif dalam kadar tertentu. Ada banyak minuman keras, antara lain bir, anggur, dan seperti vodka, whisky, dan arak. Di sini akan dijelaskan dan diulas lebih dalam mengenai minuman keras melalui beberapa poin, mulai dari dalil dan hadis, hikmah, larangan, dampak negatif, serta kesimpulan. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya, Andreas, untuk menjelaskan dalil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi yang ingin saya bahas, yaitu tentang minuman keras atau khamar. Pasti kita tidak asing dengan kata khamar atau minuman keras. Khamar adalah salah satu minuman yang sudah tercampur dengan alkohol. Nah, jika kita minum minuman tersebut, kita akan merasa diri kita ini tidak terkendalikan. Dan jika diri kita tidak terkendalikan, di sana ada peluang besar bagi setan untuk menjerumuskan kita kepada yang tidak baik. Bahkan ada hadis yang berbunyi al-khamru amil khabaisi, bahwasanya khamar itu atau minuman keras bagian dari keburukan atau kejelekan. Ada mafhudat yang mengatakan al-aqlu salim fi jismi salim, akal yang sehat terletak pada badan yang sehat. Mungkin ada yang ditanyakan. Baik, tanpa salam, saya ingin bertanya dari kelompok 2. Mungkin apa aja akibat dari penggunaan minuman keras atau mengonsumsi minuman keras? Bisa dijelaskan agak singkat daripada. Terima kasih. Baiklah, akibatnya kita mengonsumsi minuman keras dapat merusak organ tubuh, gangguan fungsi otak, ketergantungan atau kecanduan, menurunnya produktivitas, dan biaya pengobatan yang meningkat. Baik, itu saja dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Terus kelompok terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Abdi. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2. Kita di sini akan menyampaikan materi yang kita dapatkan, yaitu perkelahian antar pelajar. Materi ini akan disampaikan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar itu terjadi antara dua orang atau dua kelompok yang berselisih paham. Perkelahian antar pelajar juga sering dijadikan sebagai ajang pembuktian keberanian atau kekuatan bahwa mereka yang lebih hebat. Baik, dari materi yang disampaikan teman saya, apakah ada pertanyaan? Ada. Saya. Bagaimana caranya Anda? Bagaimana kesimpulan Anda ketika ada temannya yang ada yang bertengkar? Tindakan apa yang Anda lakukan? Yang pertama, kita melerai antara dua kubu tersebut dan menasihati antara mereka berdua bahwasanya melakukan perkelahian itu tidak boleh dan tidak baik. Mungkin saya. Baik, sepertinya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok terakhir. Sini.
bersama dan bisa disimpulkan bahwasanya dari keempat teori atau empat kejadian ini perkelahian dan minuman keras dan narkoba ini sangat tidak boleh dilakukan oleh siapapun karena efeknya akan berakibat akan merusak pada diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain dan juga akan merusak masa depan. Itu kesimpulannya. Dan juga Islam mengajarkan di situ adalah bahwasanya ketiga perbuatan di sini adalah semuanya dilarang atau hukumnya adalah haram, termasuk perkelahian itu salah satunya adalah memutuskan silaturahmi. Yang kedua selanjutnya yaitu adalah kita evaluasi, sudah saya anggap selesai dan juga saya apresiasi dan saya sangat bangga dengan aktivitas sekarang ini. Semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tertib dan semuanya penuh dengan semangat. Dan saya tanyakan satu persatu, coba bagaimana kira-kira perasaan Anda selama pembelajaran dari selama ini? Coba dari kelompok siapa yang mau perasaan Anda selama pembelajaran ini? Ada yang mau menyampaikan? Coba Tommy. Perasaan Anda? Sangat senang bisa mengetahui cara-cara dari perkelahian, minuman keras dan juga narkoba. Sangat menyenangkan karena bisa mengetahui dampak dan bagaimana cara kita menghindari dari perkelahian itu. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai, pembelajaran kita sudah selesai dan kita insya Allah akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu tentang bagaimana teknik atau cara berdakwah atau tabligh atau khutbah. Bab selanjutnya yang kita bahas itu bab keempat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sini bermanfaat bagi kita semua.